back again to Bitcoin update. So, first of all, congrats ya buat teman-teman yang ngikutin setup short gua dari kemarin ya. Jujur karena kita masih win streak nih, gue sampai mulai bosen ngucapin congrats ke kalian ya karena kita menang mulu. Tapi ya bukan berarti mau sombong atau gimana, cuma ya di beberapa video yang lalu kan gue juga sempet bilang ya kalau gue masih dikasih kesempatan win streak sama Tuhan, artinya gue masih disuruh sama Tuhan untuk membagikan analisa atau insight dari pengalaman maupun apa knowledge yang gue miliki supaya syukur-syukur teman-teman nih bisa dapat kebagian rezeki lah gitu. Nah ini sedikit update aja dari limit short gue di hari Jumat ya, Jumat malam. Ya ini cukup cukup liar sih pergerakannya ya. Gue jujur nggak expect langsung sebegitu cepet dropnya gitu. Dan kalau kalian ikutin update gue dari tanggal 14 Januari ya, itu mostly untuk update yang pertama itu memang gue share setupnya tuh long ya, 3 setup kalau nggak salah. Cuma secara persentase sampai ke update yang sekarang, gue lebih banyak ngasih setup yang short. Ya, kenapa? Karena gue tidak mau untuk counter the trend ya. Karena ketika kita jebol 100K kemarin kan sudah confirm bahwa kita change ya. Kita shift ya, biasnya berubah dari bullish ke bearish gitu. So, the best play-nya untuk buat teman-teman yang mau trading khususnya di Bitcoin ya harus follow the trend, ya kan? Kalaupun kalian memutuskan untuk counter the trend ya, kalian mau long ya. Di beberapa video gua yang sebelumnya juga ada setup long, cuma memang di situ gua disclaimer bahwa ketika kita sedang melawan tren ya, artinya kan kita sedang melawan arus ya, maka harus lebih berhati-hati. Kalau sudah running ya ada baiknya di take profit gitu. Karena kita melawan arus gitu loh. Ya. So ini sedikit update aja dari update dari setup gua di hari Jumat ya. Kita limit di 84.100 ya, which is kalau gue udah gua close sih, kalau gue udah gua close di 77.000 ya, udah gua close gitu. Cuman ya buat teman-teman kalau ada yang masih ngikutin ya selamat, congrats ya, kurang lebih dapat berapa nih, hampir 12% ya tadi pagi nih ya, hampir 12% gitu. Nah untuk yang sekarang yang masih running adalah sama, masih short juga, cuman gue shortnya di 77.500 ya, berarti di sekitaran sini, which is udah running hampir 4% ya. Dan ada buktinya juga ya. Nah, jadi memang apa walk the talk ya. Jadi bukan cuma analisa doang tanpa ikutan entry gitu. Ya, nih ini dari hari Minggu ya. Baru banget kemarin tadi malam gue entry ya. Dan sebenarnya kemarin tuh gue ada limit di 79.000 sebetulnya. Cuman gue cancel ya. Gue cancel gitu. Jam 1 kemarin tuh gue limit gitu. Yang harusnya tuh kena nih di jam 3 ya. Cuma gue cancel ya. Nah, untuk reasoningnya kenapa berani short ya di harga yang cukup bawah ya sebenarnya ya, dan terlalu risky sih kalau nge-short semalam tuh. Ya, pertama karena kita menghadapi apa weekly ya, weekly open, terus ya beberapa hari lalu gue juga sempat bilang kalau gue jarang trading di hari Senin karena pergerakannya cukup manipulatif, ya kan, cukup manipulatif tuh di Senin. Dan reasoning ketiga adalah dari data derivatif ini koreksi ya. Kemarin kan gue sempat bilang kalau dari data derivatif ini udah mulai hijau kan. Ya sebenarnya itu gue lihatnya yang di time frame pendek ya, cuma time frame berapa menit gitu. Seperti hijau ya, cuman kalau dari time frame jam ya 1 jam 4 jam itu dari data derivatif maupun on-chain itu masih merah sampai detik ini ya. Per hari ini data derivatif dan on-chain itu masih merah ya. Ya, data masih merah itu artinya si spotnya itu masih jualan ya, artinya belum ada demand real yang masuk. Sedangkan futuresnya ini pada hijau atau retailnya nih ya, tradernya ini pada ngelong gitu. Itu yang dimaksud data derivatifnya itu merah ya, artinya itu menambah reasoning kita untuk short. Dan yang ketiga, sorry, yang berapa tuh? Empat ya. Sekarang yang keempat ya. Ketiga atau keempat, gue lupa. Bahwa kita ini sudah ada dalam bear flag ya. Bear flagnya pun sudah beberapa kali terjadi, sudah beberapa kali terbentuk ya. Pertama ini dari kurang lebih dari FOMC ya. Kurang lebih dari FOMC nih ya, bear flag. Ini bear flag satu ya kan, terus dia jebol, and then ini bear flag dua, terus dia jebol, ya, ini bear flag tiga,
yang gue bikin kalau nggak salah di setup kemarin ya. Ini gue coba ganti warnanya deh biar kalian gak bingung gitu. Ya, ini Beer Flag 3 ya. Dan sesuai sama prediksi gue ya. Ini kalau update kemarin tuh kita masih di candle yang sini ya, kurang lebih ya. Di update kemarin nih ya. Tapi prediksinya tepat gitu, walaupun walaupun belum terbentuk konfirmasi ya. Nah, and then Beer Flag yang ketiga ya. Kalau gue mau coba kasih prediksi lagi ya. Ini ada kemungkinan nanti terbentuk seperti ini ya. Ini untuk Beer Flag yang ketiga ya. Untuk Beer Flag yang ketiga ya. Kalau ini sih udah jelas banget lah ya. Kita masih reject gitu. Ini kita bedain warnanya juga deh ya, biar nggak bingung. Ya, ini beer flag yang ketiga. Beer flag yang ketiga ini kalau kita tarik supportnya kayak begini sih nggak bisa ya. Karena kalau kita tarik supportnya ini masih masih jebol nih. Ya kita belum dapat konfirmasi. Makanya untuk yang ini gue coba update ke tren aja ya, nggak pakai pola-pola gitu. Karena belum terbentuk nih. Ya kurang lebih kayak begini lah ya trennya. Atau kita cari yang atasan dikit deh, biar lebih clear. Nah, sip. Ini warnanya biru. Soalnya Fibonacci kita warnanya biru juga. Ntar takutnya kalian nih si ini deh. Nah, oke. Jadi jelas ya bahwa dia terbentuk beer flag and then s- apa jebol lower high-nya ya. Lower high-nya jebol. Ini sekali lagi ini di timer 4 jam ya. Jebol ya. Terus kebentuk beer flag lagi, lower high-nya jebol. Ya, kebentuk beer flag lagi, lower high-nya jebol. Ya, dan yang sekarang ini gue mau coba kasih pendekatan baru ya bahwa kita coba ganti play-nya dari beer flag ya karena cukup bosan soalnya benar terus. Gue udah bikin 3 beer flag, tiga-tiganya bener soalnya, tiga-tiganya jebol gitu. Ya, tiga-tiganya jebol nih. Jadi kita coba ganti ke yang play baru ya dan yang lebih clear aja supaya kalian tuh nggak nebak-nebak gitu. Karena dari beer flag yang gue bikin ini tuh masih ya kalau yang pertama sih enggak ya. Yang pertama enggak, yang pertama itu emang udah kebentuk dan dia kebetulan jebol. Nah, beer flag yang kedua dan beer flag ketiga ini kan prediksi ya. Kalau kalian ikutin ya, update gue beberapa hari yang lalu, beer flag 2 atau ketiga ini garis supportnya itu gue tarik tuh ngasal. Ya, ya namanya juga prediksi ya. Tariknya tarik bebas aja gitu. Tapi tahu-tahu jebol ya kan. Tahu-tahu jebol gitu. Nah, yang untuk update hari ini, gue mau coba ganti ke trennya aja. Ya, bahwa secara tren ini clear masih bearish ya. Kita nggak pakai bear flag lagi di sini. Karena bosen ya, bener terus. Oke, jadi secara tren kita masih clear ya, masih masih bearish. Ya, and then kalau kalian mau coba entry short ya, pastikan ketika ada konfirmasi reject atau jebol seperti ini ya, baru kalian entry short. Contohnya gue entry yang 77.500 itu karena memanfaatkan support di si bear flagnya ini jebol, ya kan? 77.500 tuh sekitar sini ya kan? Ya, ini kan udah jebol nih 77.500 ya kan? Dari supportnya si bear flag. Ya, bahkan dia sempat nge-wick ke sini kan, tapi tahu-tahu balik lagi. Ya, disitulah bisa dikonfirmasi bahwa kita bisa untuk entry gitu, karena supportnya itu sudah jebol. Jadi kita dapat konfirmasi yang lebih kuat. Nah, kalau teman-teman yang masih mau untuk nge-short ya, sebenarnya kurang ideal sih. Kurang ideal ya karena ini hari hari Senin ya dan cukup berisiko juga karena kita nge-shortnya ini udah di harga bawah sebetulnya dan dari update beberapa hari yang lalu nih udah di TP2 kita sudah full TP ya kita sudah full TP soalnya jadi untuk nge-short sekarang tuh agak riskan nih cuman ya nggak apa-apa kalau emang teman-teman masih mau ngemaksa ya maksa untuk short ya silakan aja cuma atur risknya ya karena ini harganya nih udah apa ya dibilang cukup bawah sih belum juga cuman dari setup gua yang di 84 kita sudah full TP ya sudah full TP hampir 12% soalnya gitu tapi nggak apa-apa gua coba kasih setup short buat temen-temen ya dengan kita play pakai beer flag lagi kita coba pakai beer flag lagi ya ini garisnya jadi banyak banget takutnya kalian pusing ntar ya jadi untuk beer flagnya nih gue buatin agak panjang ya biar kalian
Ini nih, biar kalian tahu bedanya ya. Untuk beer flagnya, ini sih udah jebol sih sebetulnya ya. Kita kita kurang bawah nih. Ya, ini untuk support si beer flag ya. Untuk support si beer flag kurang lebih di sini. Ini kita kasih putih ya, biar teman-teman ini bisa bedain nih. Dan ini untuk si resisten ya. Oke. So, kalian bisa memanfaatkan, ini lihat garis yang putih ya, trennya. Kalian bisa memanfaatkan entry short ketika support si beer flag-nya itu jebol ya. Ketika dia jebol di sini nih, ya. Which is sebentar lagi sih. Ketika dia sudah jebol di sini, ya, kalian bisa memanfaatkan untuk short ya. Sama seperti ini ya. Gue entry 77.500 walaupun di bawah ya, dan limit 79 yang nggak jemput, tetap berani karena kita sudah dapat konfirmasi bahwa support si beer flag-nya ini jebol di sini. Ya, jadi konfirmasi itu penting banget sebelum kalian mau entry. Jadi setup kali ini, hari ini ya, untuk teman-teman yang masih mau nge-short ya, mungkin telat, silakan aja, cuma jaga risknya ya. Pertama jaga risknya ya, karena sudah di area TP2, gua ya pribadi, dan harus tunggu konfirmasi ya. Tunggulah konfirmasi di 77, sorry, 74, 600, 700 ya. Kalau dia jebol, cari pullback dikit ya, ditarik ke atas kayak gini, baru kalian entry short. Ya. Untuk TP-nya, buat teman-teman yang short hari ini, kalian bisa TP di sini ya, 76.600. Ini untuk TP1 yang short ya. TP1 short Senin, and then TP2-nya di sini ya. Ini ya, ini untuk yang baru entry short sekarang ya, Senin, yang nggak sempat ikutin update. Oke, nah ini sekaligus area yang good ya, bisa kita consider untuk ngulong ya. Jadi area TP1, TP2 dari short hari Senin ini sekaligus bisa dikonsider area yang good untuk ngulong ya. Ini sekalian gue update aja deh ya, biar kalau nanti hit, besok kita tinggal update hasilnya aja ya kan. Ya, TP1, TP2 untuk short yang baru ini hari Senin, sekaligus area yang cukup baik ya untuk kita long ya. Ini tergantung kalian entry di mana ya. Kalau entry dua-duanya kan bisa dapat average ya. Dengan target pertama di 78.000 ya. 78.079 lah kurang lebih ya. Dan SL-nya ini cukup lebar ya. SL-nya ada di 66.800 ya. Ini kita update harga entry-nya ya. Ini asumsi kalian average ya. DCA nih. Nanti kan bisa dapat average tergantung size-nya sih. Dan area SL ini cukup lebar ya. Area SL ini cukup lebar. Ya, which is unlikely sih sebetulnya ya. Mungkin kita bisa geser SL-nya nih di ini terlalu lebar sih. Terlalu lebar SL-nya. Kita bisa geser di sini ya. Oke, so untuk update-nya Senin ini cukup banyak ya. Pertama overview dari yang sudah running ya, terus ada update setup yang baru juga ya, yang baru nih hari Senin ya, nunggu konfirmasi untuk yang short. Sekaligus area TP-nya ini, yang hari ini ya, TP1, TP2, bisa kita consider untuk melakukan long position ya. Cukup cukup bagus sih ya. Oke, itu aja update dari gua. Terima kasih sudah menonton ya. Thank you and see you in the next update. Bye-bye.